Seluruh kafir masuk neraka, meskipun selama di dunia dia berbuat baik kepada sesama manusia. Adilkah ini? Kafir ataupun non-muslim, semuanya akan berakhir di neraka. Tak ada bekal yang bisa dibawa dari dunia ini ke akhirat nanti sebagai bekal sesudah kematiannya. Adilkah ini? Sedangkan manusia muslim, sekalipun ia pernah berbuat dosa hingga membunuh sekalipun, akan tetap mendapatkan surga pada akhirnya setelah ia menjalani masa hukumannya di neraka. Namun jangan sepelekan dosa sekecil apapun, karena sebentar saja di neraka itu rasanya seperti kekal selamanya. Jadi jangan dianggap enteng. Dan siksa di neraka itu amat pedih. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini karena dosa kesyirikan, dosa mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, Tuhan-Tuhan palsu. Itu hukumannya atau dosanya sangat berat dan tak terampuni. Jangan sampai dosa yang besar ini terbawa hingga setelah kita mati, hingga ke akhirat. Karena musnah sudah seluruh amal yang kita perbuat di dunia ini, kebaikan tidak ada lagi artinya karena tak bisa dibawa hingga ke akhirat menjadi bekal. Jika ada dosa kesyirikan ini, ada hablum minanas dan hablum minallah. Secara hablum minanas atau hubungan horizontal dengan sesama manusia mungkin saja baik. Tetapi jika hubungan hablum minallah atau hubungan vertikalnya tidak baik, maka itu sia-sia saja. Sehingga perlu keseimbangan di antara keduanya. Selain berbuat baik kepada sesama manusia, maka hubungan secara vertikal dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang benar tentu saja harus juga baik. Jangan persekutukan Tuhan asli dengan Tuhan-Tuhan palsu, seperti yang dilakukan oleh kaum non-muslim ataupun kafir. Dan juga jangan mengabaikan keberadaan Tuhan dengan menjadi agnostik ataupun menjadi ateis. Jadilah manusia yang baik dan tahu diri. Menjaga hubungan baik tidak hanya secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara hubungan vertikal kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Jangan kurang ajar dengan mempersekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang palsu. Allah telah memberi bekal kita otak untuk bisa berpikir bahwa di dunia ini ada yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Tidak ada yang tercipta dengan sendirinya, namun ada Sang Penciptanya, yaitu Allah. Allah juga telah mengutus para nabinya dan juga memberi akal pada manusia guna menemukan Tuhan yang asli, Tuhan yang sebenarnya. Agar manusia bisa menemukan Tuhan yang asli, yang sebenarnya, dan juga memiliki keimanan yang tepat dan benar. Tidak salah justru mempersekutukan Tuhan yang asli, yang maha pencipta, yang sebenar-benarnya, hingga jatuh ke jurang neraka dan kekal selamanya di sana. Kehilangan tangan, kehilangan kaki, bahkan kehilangan nyawa, bahkan kehilangan sanak saudara, bahkan anaknya sendiri. Orang yang menjadi korban bom bunuh diri itu, karena dia bukan seorang muslim, tetap masuk neraka. Kita bingung sahabat, bingung. Kalau begitu pernyataannya, maka ada kesempatan yang cukup luas orang untuk melakukan korupsi, melakukan kejahatan, karena dia beriman pada satu agama. Contoh seperti korban-korban yang lain itu, karena kekerasan sebuah agama. Mereka bukan seorang muslim, tetapi mereka korban kehilangan, penderitaan, dan segala macam. Apakah ketika dia mati karena menjadi korban kejahatan sebuah agama, dia tetap ke neraka? Tidak masuk akal, sahabat. Saya yakin, kalau Tuhan seperti itu, saudaraku, kalau Tuhan seperti itu, saya tidak mau bertuhan. Saya tidak mau bertuhan dengan Tuhan yang mempunyai keadilan seperti itu. Karena itu benar-benar tidak adil, sahabat. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat baik seperti Bunda Teresia tersebut? Dia korbankan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya untuk menolong orang. Apakah dia masuk neraka? Kalau dikatakan Pak Ustadz tadi, bahwa orang tersebut akan dibalaskan selama dia di dunia, tidak masuk akal juga, sahabat. Karena orang semakin baik, semakin suka memberi, hidupnya makin sederhana. Saya banyak melihat orang seperti itu. Contoh seperti pemilik Quaker. Dengan perusahaan yang begitu besar, mungkin saudara tahu itu perusahaan Quaker itu ya.
dia memberikan untuk pelayanan Tuhan itu 90%. Dia ambil keuntungan dari semua perusahaannya itu hanya 10% untuk kehidupannya. Makanya kehidupan pemilik Quaker itu sangat sederhana, sahabat. Karena dia ingin menolong orang susah, orang miskin, orang yang terlantar, yatim piatu. Begitu. Apakah orang seperti itu tetap masuk neraka? Orang semakin baik, semakin suka memberi. Bagaimana dia mendapat balasan di dunia, saudaraku? Rata-rata orang yang suka memberi korbankan hidupnya susah seperti Bunda Teresia itu. Apakah dia dapat balasan selama di dunia? Apakah dia kaya raya? Apakah dia mendapatkan semua keuntungan yang begitu besar? Tidak. Jawabannya adalah adil. Allah Maha Adil. Jangan lihat satu episode saja dalam hidup. Orang manusia sejak bayi sampai dewasa memiliki episode-episode hidup. Di situ ada kebahagiaan. Mungkin saja orang itu takdirnya cacat, tapi lantas dilahirkan menjadi utuh. Begitu juga pengusaha itu yang dia bilang menyedekahkan hasil usahanya. Dia untung, masih Allah beri keuntungan berupa materi, perusahaannya masih bisa jalan, tidak bangkrut, tidak merugi. Dia masih bisa cari uang. Yang dia sedekahkan itu adalah harta dari Allah. Orang itu juga diberi kesehatan, sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tidak diberi kecacatan, tidak diberi sakit, penyakit. Dia juga diberi nama baik, ya. Dia mendapatkan kebanggaan. Dalam hatinya pasti ada kebanggaan. Saya sudah berbuat baik. Dia merasa menjadi orang baik. Ada loh banyak orang yang berbuat baik tapi tidak dikenal. Ya, dia dikenal. Banyak orang tahu dia berbuat baik. Itu juga kebahagiaan. Sama yang didapat oleh Bunda Teresia. Dia mendapatkan nama besar. Pasti di dalam hatinya juga terbersit kebanggaan. Karena namanya dikenal di mana-mana. Ada banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang kalian tidak tahu. Yang pasti sudah dirasakan oleh orang itu. Allah Maha Adil, seluruhnya dibayar lunas di dunia ini bagi kafir, sehingga habis tidak bersisa, yang ada yang bisa dibawa ke akhirat tidak ada. Karena sudah dibayar lunas, percayalah, pasti sudah dibayar lunas oleh Allah. Allah tidak memberikan kerugian sedikit pun. Atas segala amal baik orang kafir, pasti Allah sudah balas dengan lunas dan tuntas di dunia ini seluruhnya. Bisa jadi itu kesehatan, bisa saja itu kepopuleran nama, bisa jadi itu keluarga, anak, keturunan. Ada banyak orang yang tidak punya keturunan. Lalu juga materi, kekayaan. Meskipun dia memilih untuk tidak menikmati, tetapi yang dia sumbangkan itu adalah harta dari Allah. Beruntung orang itu diberi keuntungan atau harta, materi, diberi perusahaan oleh Allah. Tidak ditakdirkan menjadi orang miskin, sehingga bisa menyedekahkan hartanya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan nafas yang kita hirup setiap hari ini adalah anugerah dari Allah. Seandainya saja di akhir hidupnya mereka menyatakan diri masuk Islam dan mengakui ketuhanan Allah, Sang Maha Pencipta, Tuhan yang sejati, maka dia bisa juga masuk surga, meskipun selama hidupnya dia kafir selama ini. Orang lain hanya bisa memandang tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Yang dia rasakan orang itu, tak ada yang tahu sebenarnya yang dia rasakan, apa yang di dalam hatinya. Seandainya orang kafir itu di akhir hidupnya menyatakan diri mu'alaf, maka Allah pun akan memasukkannya ke surga. Karena ia telah memperbaiki hubungan vertikalnya dengan Tuhannya. Tetapi jika tidak, maka tak ada amal yang bisa dibawa ke surga karena semuanya sudah dibayar lunas di dunia ini. Berikut ini dalilnya di Quran surah 98 ayat 6 Al-Bayyinah. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, durhaka kepada Tuhan Sang Penciptanya. Jadi jelas ya, penganut agama lain selain Islam dan juga orang-orang agnostis dan ateis, mereka akan berakhir di neraka. Hidup di dunia ini hanya sementara, hanya untuk membuktikan
bahwa kita benar-benar layak masuk ke surga atau layak masuk ke neraka untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Allah Maha Adil, tidak langsung memasukkan si A, si B, si C ke neraka ataupun ke surga, tetapi diberi kesempatan hidup di dunia dulu untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Lalu di Quran Surah An-Nisa ayat 48 Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya kesesatan. Ateis juga berbuat dosa syirik karena dia menuhankan pengetahuan atau knowledge yang belum final kebenarannya, yang masih terbatas. Mereka hanya menuhankan pikirannya sendiri semata-mata dan tidak menggunakan otaknya untuk menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya. Padahal otak atau pikirannya itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian baca Quran Surah Al-Furqan ayat 23 yang menyatakan, kami berikan balasan kepada mereka atas amal yang mereka lakukan. Kami jadikan amal orang-orang kafir sia-sia bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian Quran Surah An-Nur ayat 39, orang-orang kafir itu semua amal mereka sia-sia. Mereka semua yang mereka lakukan laksana fata morgana di sebuah lembah. Orang-orang yang kehausan menyangka bahwa fata morgana itu adalah air. Ketika mereka mendekati tempat itu, mereka tidak mendapatkan air sedikit pun. Lalu juga Quran Surat Ibrahim ayat 18 yang menyatakan, usaha-usaha orang yang kafir kepada Tuhan mereka sia-sia laksana debu yang ditiup angin keras pada hari yang panas. Mereka tidak memperoleh manfaat sedikit pun dari hasil usaha mereka di dunia. Orang-orang kafir itu telah amat jauh sesatnya. Tegaskan lagi di Quran Surah Al-An'am atau Quran Surah 6 ayat 88 yang menyatakan, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka seluruh amalan yang telah mereka kerjakan. Hal ini berlaku juga bagi yang murtad. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Begitulah bunyi Quran Surah Al-Maidah, yaitu Quran Surah kelima ayat 5. Hingga jaga betul agar saat mati jangan sampai menjadi orang yang murtad, karena itu sangat merugi. Inilah kenapa setiap kali sholat 5 waktu ada bacaan surat Al-Fatihah di situ. Minta selalu petunjuk yang lurus, yakni agar selalu dalam keadaan sebagai muslim hingga mati, hingga ajal menjemput, dan tidak berubah menjadi murtad pada saat mati, pada saat nyawa dicabut dari badan. Di Quran Surah 47, Quran Surah Muhammad ayat 9 disebutkan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Lalu di Quran Surah 11, Surah Hud ayat ke-14, 15, dan 16 menyatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi telah Allah bayar lunas semua balasan atas amal kebaikan mereka, itu semua di dunia. Tak ada yang bisa dibawa ke akhirat. Itu mention Bunda Teresa, dia baik sekali tapi tidak akan bisa masuk surga karena dia bukan muslim gitu. Terus sudah akhirnya gue nanya, Prof gimana? Ibu saya Kristen dok, ibu saya baik sekali, dia bahkan sama suaminya setia sampai nangis lagi gue. Ayo udah kak, lalu gue nanya, ibu saya Nasrani, ibu saya baik sekali, ibu saya sama anaknya sampai sekarang saya pun perhatiannya nggak pernah lepas. Sampai sekarang gue nikah, dia masih memperlakukan gue seperti dia waktu gue masih kecil. Dia baik sekali. Masa mati? Saya berpendapat ibu saya tidak akan masuk surga. Ya. Dia baik sekali. Masa mati? Saya berpendapat ibu saya tidak akan masuk surga. Ya memang begitu kenyataannya, Desta. Desta adalah mu'alaf, ibunya non-muslim Kristen, sedangkan ayahnya muslim.
Dia bangga dengan pluralisme di keluarganya, di mana kakak adiknya pun berbeda agama. Ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Tugas mu'alaf sebenarnya belum selesai. Begitu dia mu'alaf, dia harus syiar. Dia harus mengajak orang-orang tersayang yang dikasihinya supaya ikut juga mu'alaf, agar bisa bersama-sama masuk ke surga dan berkumpul kembali di akhirat. Itulah tugasnya mu'alaf ya. Jadi seperti Desta ini, juga Deddy Corbuzier sebaiknya mengajak anaknya, juga ayah ibunya jika masih hidup, supaya ikut mu'alaf juga, supaya bisa masuk ke surga. Jika tahu tentang kebenaran, maka jangan egois, jangan dikip untuk diri sendiri, tetapi sebarluaskan dan ajak juga terutama kepada orang-orang yang tersayang, seperti ayah dan ibu, juga anak-anak ataupun cucu, juga kakak, adik, siapapun yang disayangi, selamatkanlah mereka dari neraka. Tentang ibunya Desta, amal kebaikannya itu sudah Allah bayar lunas di dunia ini, jika dia masih non-muslim hingga mati. Jadi adil ya, dia dikaruniai Allah suami yang juga setia dan baik. Dia juga dikaruniai anak, bukan satu, tapi banyak, yang lahir dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak bermasalah, tidak sakit, yang sukses dan mandiri bisa mencari nafkah sendiri secara berkecukupan. Itulah anugerah Allah, balasan Allah atas segala amal kebaikannya. Kebahagiaan yang tiada tara. Tahukah kamu, di luar sana, banyak muslimah wanita baik-baik yang tidak Allah karuniakan anak, ataupun jika diberi anak-anak itu mengalami kecacatan atau mengalami sakit atau penyakit, juga suaminya mungkin KDRT atau berlaku jahat, itu semua adalah ujian dari Allah. Meskipun wanita itu berbuat baik, tetapi kebaikan itu ada yang disimpan pahalanya hingga sampai ke akhirat dan tidak dibayar lunas di dunia, sehingga bisa menjadi bekal di akhirat, bisa membawa ke surga, tempat kebahagiaan yang sejati. Sedangkan dunia ini hanya tempat sementara, bahagianya hanya bahagia sementara, derita dan kesedihannya pun hanya derita dan kesedihan yang semu dan sementara. Dunia ini hanya tempat ujian dan cobaan untuk membuktikan bahwa kita memang layak hidup di neraka nanti ataupun di surga nanti. Allah Maha Adil dengan tidak langsung memasukkan seseorang ke neraka atau surga, tetapi diuji dulu di dunia. Inilah Maha Adilnya Allah. Atau sedih banget. Kalau ada orang yang tidak beriman berbuat baik di dunia, dia baik. Kata Allah, kebaikan ini akan dibalas saat di dunia, langsung. Akan dibalas. Kalau ada non-muslim bikin jalan, suka berbagi, itu kan kita pun responnya baik kan? Hormati dia, kemudian diangkat dalam kebaikan-kebaikan dengan aspek dunia saja. Bahkan kita doakan dapat hidayah kan? Itu balasan kontan dari Allah dengan sifat adilnya, disebut dengan Rahman. Tapi karena kebaikan ini tidak bernilai ibadah, ini jawabannya. Sedangkan di akhirat bekalnya bukan kebaikan dunia, tapi bekal ibadah akhirat, maka saat ke akhirat, karena kebaikan ini tidak diniatkan untuk ibadah, gak jadi bekal akhirat. Cuma dunia saja. Adilnya Allah membalas kebaikan dunia ini karena dikerjakan di dunia. Cuma karena tidak diniatkan ibadah, saat pulang ke akhirat, bekal akhirat itu bukan dunia, tapi ibadah. Karena itu dia kehilangan bekal sampai ke akhirat. Karena itulah ketika sampai di akhirat, bekal dunia ini menjadi tidak berguna karena tidak bernilai ibadah.